Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allah illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa ma nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita dihadapkan pada kondisi yang belum membaik, bahkan justru semakin memburuk. Betapa banyak korban yang berjatuhan karena pandemi, ya. Baik yang mengalami sakit maupun juga yang kemudian Allah jemput dengan kematian. Dan ini merupakan musibah yang menimpa kita bersama, ujian yang besar yang kita hadapi pada hari ini. Begitupun kita juga dihadapkan pada kemungkinan kesulitan resesi ekonomi yang menghadang di depan mata kita. Dan ini semua sesungguhnya merupakan ujian yang akan makin memperberat kondisi yang kita akan hadapi. Karenanya, bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Tentu saja ada banyak solusi dan cara pandang yang akan bisa menghantarkan kita bagaimana cara mengatasi situasi tersebut. Namun sebagai seorang mukmin, sudah sepantasnya kita kemudian mengedepankan cara pandang keimanan, membingkai seluruh solusi yang kita ajukan dengan nilai-nilai keimanan. Dan salah satunya barangkali kita kedepankan dengan bagaimana kita mengedepankan solusi yang ditawarkan Allah SWT dalam surah Al-Anfal, di mana Allah mengedepankan sebuah pendekatan yang disebut dengan istighosah. Dalam surah Al-Anfal yang tadi dibacakan, Allah SWT memberikan gambaran tentang manfaat dari istighosah, memohon pertolongan dan munajat kepada Allah SWT. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Di ayat tersebut, meskipun berkaitan dengan perang Badar, namun esensinya dapat kita gunakan untuk memahami bagaimana cara pandang kita dalam mengatasi situasi ini. Ada Allah SWT yang menjadi tempat kita bergantung. Ada Allah SWT yang tempat kita meminta dan mengajukan permohonan. Dan sesungguhnya manakala kita meyakini bahwa Allah adalah yang maha mengabulkan seluruh permohonan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasudun. Sesungguhnya manakala kita senantiasa istijabah, memenuhi perintah-perintahnya, senantiasa merespon panggilannya, maka Allah menjanjikan akan menjawab seluruh permohonan kita. Karenanya sudah sepantasnya cara pandang istighosah bermunajat kepada Allah SWT adalah sesuatu yang bisa kita kedepankan. Di ayat tersebut Allah memberikan pendekatan, memberikan gambaran tentang manfaat dan hikmah dari istighosah itu. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan, mengajukan permintaan kepada Allah SWT, pada Tuhanmu, fastajaba lakum. Maka Allah kemudian mengijabahnya, menjawabnya dan memenuhi permohonan itu. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga menurunkan malaikatnya, turun membantu dan memberikan keberkahan pada umat Islam. Hadirin rahimakumullah, setidaknya dari gambar soal Al-Anfal tersebut ada 3 manfaat yang akan kita peroleh manakala kita melakukan aktivitas yang disebut istighosah, mengajukan permintaan dan mendekat pada Allah, memohon pertolongannya. Yang pertama adalah tentu insya Allah Allah akan ijabah permohonan itu. Yang kedua adalah yaitu walitatma'inna bihi qulubukum, Allah akan berikan ketenangan. Kemudian yang kedua adalah yaitu busra, memberikan kegembiraan, kabar gembira. Dan kemudian ini semua adalah sesuatu yang kita butuhkan. Dikabulkannya doa dan permintaan kita, diberikannya ketenangan, kegembiraan dan kebahagiaan ada merupakan tujuan dari yang kita inginkan
untuk mengatasi situasi pada hari ini. Karenanya, hadirin rahimakumullah, mari kita kedepankan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan istighosah bersama-sama maupun secara individu. Manfaatkan waktu-waktu yang tersedia. Mari kita manfaatkan seluruh waktu-waktu istijabah untuk kita gunakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada beberapa amal yang dapat kita lakukan untuk memperkuat istighosah kita. Yang pertama adalah mari kita tingkatkan wirid-wirid Qur'ani. Mari kita perbanyak, kita dawamkan, kita perbanyak untuk membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman. Surah-surah yang akan memberikan kekuatan batin pada kita, akan mengokohkan keimanan kita, akan mengokohkan ketergantungan kita kepada Allah Taala, sehingga kita akan memiliki kesiapan mental untuk menghadapi situasi apapun yang ada pada hari ini. Yang kedua, tentu saja mari kita senantiasa memperbanyak doa-doa yang lazim dibacakan, yang lazim untuk dipanjatkan, wirid-wirid yang lazim untuk dipanjatkan kepada Allah Taala, baik yang bersifat doa-doa umum maupun yang khusus. Tentu saja ada banyak doa yang tersedia buat kita. Silahkan kita pilih doa-doa yang terbaik yang dapat kita ambil dari berbagai sumber-sumber, termasuk doa-doa yang biasa dan pendek. Misalnya, setidaknya doa-doa seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau doa Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang dengan demikian akan memberikan kekuatan mental kepada kita, mengokohkan ma'nawiyah kita, mempertebal keimanan kita untuk terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kemudian mari kita lakukan sesuatu yang tidak biasanya dalam kondisi ini, yaitu dengan doa yang biasa kita lazim dengan kunut nazilah. Kita bisa lakukan itu pada rakaat akhir dari sholat-sholat kita. Mungkin tidak hanya pada sholat subuh, tapi juga kita bisa lakukan pada sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah mari perbanyak taqarrub ilallah, perbanyak amal soleh kita, perbanyak sholat-sholat sunnah, amal-amal yaumiyah, perbanyak ibadah nawafil yang akan melengkapi dan menyempurnakan kekurangan kita. Dan yang terakhir adalah mari perbanyak sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan infak itu, dengan sedekah itu, kita mengundang keberkahan dan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, hidayah dan inayahnya untuk mampu bersama-sama meluangkan waktu, menyisihkan waktu kita agar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beristighosah baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, secara kolektif. Dan sesungguhnya kekuatan kita sebagai muslim adalah kekuatan yang ditunjang dengan kekuatan keimanan itu. Sesungguhnya kuatnya ma'nawiyah kita adalah manakala kita semakin memperbesar kekuatan munajat dan istighosah kita. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.